asalkan kita bisa rendahkan gengsinya kita. Oke, next. Nah, seberapa penting sosial media marketing? Yang pertama, ningkatin brand awareness, brand kita. Tapi untuk mengingatkan siapa yang menjadi teman-teman kita, misal di Facebook, seperti itu. Kan nggak semuanya yang kita kenal kan? Nggak semua temannya ada di Facebook itu kita kenal. Nah, itulah yang kita ingatkan bahwa kita ada produk kopi, kita punya keripik talas, kita punya keripik kares, seperti itu. Sehingga mereka tahu bahwa kita ini adalah penjual sedang menjajakan ini. Kita punya brand namanya. Itu yang kita tetap konsistensi sebenarnya untuk di media sosial marketing. Di media sosial ketika kita penjual ingin memanfaatkan itu, tinggal kita konsisten untuk upload, posting, kemudian bangun jejaring itu dengan saling sapa dengan yang lainnya, gitu. Tapi mungkin biasa kalau laki-laki nyapa wanita hal biasa ya. Tapi laki-laki nyapa laki-laki gimana? Gimana? Biasa. Pengalaman dia menggunakan media sosial marketing ini, ketika dia inbox kita ngirim semacam brosur ke semua orang yang menjadi teman kita yang ada di Facebook. Apa tanggapannya? Laki-laki, dia kirimkan laki-laki. Apa tanggapan? Luar biasa terasa. Gitu. Tetapi ini adalah sebagai bentuk usaha kita untuk mengingatkan yang lain bahwa kita berjualan, kita punya usaha. Ayo beli, ayo ini produk saya, ayo silakan bisa beli atau hubungi saya. Nah, tetapi kita nggak usah menyerah kalau ada orang yang berkata kasar atau apapun, kita nggak usah nyerah. Ya kita nggak usah baper sebagai orang pedagang dengan limpakan kadang-kadang kita kenal dong, kan lagu jualannya. Kemudian ningkati user engagement, interaksi, like, komen, komunikasi antara masyarakat. Sepengetahuannya Sida, ketika Sida ngeposting jualan di Facebook, berapa banyak yang sukai? Kalau produk dia paling 20% dari jumlah. Tapi kalau foto hampir 200%. Kalau gitu foto dan produk, ya kan? Foto sama produknya. Tidak ada foto, ada produknya. Iya. Gitu. Itu artinya bahwa teman-teman kita itu, teman-teman kita di Facebook itu adalah bukan sasarannya kita. Ya. Bukan sasaran. Bukan targetnya kita. Gitu. Blokir nomor. Ketika kita ngupload produk, kemudian sedikit yang lain, berarti teman-temannya kita di Facebook, ya ada yang komen, tetap kalau komen tetap kita bangun komunikasi. Kalau ada yang komen, langsung. Kadang nanti bisa dievaluasi di teman-teman Facebooknya itu pasti banyak yang udah tidak menggunakan Facebook. Itu dibuang, di unfriend atau tidak usah dijadikan teman lagi, cari teman yang sesuai dengan target pasarnya kita. Sama halnya ini buat suara untuk mempromosikan YouTube-nya. Bisa juga kan? Betul. Bisa juga ternyata manfaatnya seperti itu. Benar. Memberikan pentingnya kita menggunakan sosial media marketing untuk kita yang punya usaha dagang. Nah, seperti itu. Kemudian ningkati penjualan jelas. Fungsi dari media marketing itu jelas. Kita di usaha keripik kronis itu sebagian besar keuntungannya kita itu kita dapatkan dari media sosial marketing.
keuntungannya sifatnya kita naruh di toko itu adalah itu sistemnya sistem titip. Tawarkan dia, posting produknya, kasih tahu, ayo kalau mau beli silakan hubungi saya, ini produknya asli ini dari sini, manfaatnya seperti ini. Nah, seperti itu, ningkatin penjualan. Hampir 50%, 60% hasil penjualan kita itu lewat media sosial di usaha yang dibangun sama Mas Wawan dan dia sebagai marketingnya, seperti itu. Jadi tetap kita konsistensi untuk ngupload di Facebook, kemudian nawarin orang. Jadi yang di Kalimantan seperti kata Bapak tadi, yang di Kalimantan, Palembang, kemudian di Jawa itu membeli produk kita itu sekian dus, sekian pieces, sampai ratusan pieces, ratusan bungkus, seperti itu. Nah, itu cukup menarik. Nanti kita bedah caranya bagaimana. Karena apa? Tentukan tujuan target pasar di slide pertama tadi tentang jenis kelamin, kemudian pekerjaan, umur, itu adalah tujuan target pasar kita di media sosial. Nah, seperti kata tadi, jangan sampai kita tidak mempunyai tujuan, jangan sampai kita tidak mempunyai target. Kita orang yang berbisnis, kita orang yang mempunyai jualan harus mempunyai target. Kita ingin mendapatkan penghasilan berapa, kita ingin mendapatkan keuntungan berapa. Bukannya seperti itu Bapak? Oke. Tentukan tujuan. Kedua, pilih mau pakai sosial media apa. Kita harus memilih sosial medianya apa. WA, Facebook, Instagram, atau tapi pilih yang membuat teman-teman itu merasa konsistensi dalam memposting produk teman-teman. Salah satunya apa? Yang paling sering kita buka? Facebook. Kedua WA. Cukup gunakan yang dua ini saja. Optimalisasi, konsistensi, insya Allah. Yang secara pengalaman menggunakan yang dua ini, Facebook dan WhatsApp bisnis. Ini adalah sebagai bentuk kita membangun interaksi dengan yang lain. Ketika kita konsistensi nge-posting, misal setiap hari nge-posting terus, pada akhirnya orang bakalan tahu bahwa kita mempunyai produk yang seperti ini. Nah, kemudian di WA kita membangun interaksi, membangun komunikasi dengan yang lainnya. Ketika kita di Facebook minta WA-nya Mas, minta WA-nya Mbak, kasih langsung. Siapin jadwal posting. Nah, siapin jadwal posting ini untuk sementara, meskipun kita mempunyai jadwal untuk posting itu, tapi kita sesuaikan dulu dengan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Tapi jangan sampai tidak memposting di setiap hari. Tekniknya dari tulisan itu. Dan kita mempunyai orang yang pengalaman di sini. Beliau ada di pojok sana. Luar biasa, beliau itu membangun judul itu membuat orang penasaran untuk membuka apa sih ini gitu. Beliau yang ada di sana. Luar biasa. Tapi itu sangat penting benar, sangat penting. Beliau sudah profesional dalam hal yang seperti itu, untuk menggunakan orang masuk di dalam kandangnya itu, seperti itu. Dengan testimoni ya, reorder Indramayu Jawa Barat. Nah, ini orang Indramayu ini bisa dibilang pelanggan ya, karena sering sekali melakukan reorder. Terbang lagi guys, kita kan lagi di apa ya, layar pasien lagi ya, lagi di layar pasien. Ini metode-metode seperti ini kan untuk menarik interest sekaligus kepercayaan dari calon pembeli kita. Mungkin apa ya, yang bahasa promo
dan menjalankan ya. Saya itu kalau promosi itu kebanyakan saya pakai itu adalah bahasa-bahasa filosofi Pak ya. Agak-agak penjual-penjual lain. Ketika saya berbicara kopi, saya paling bilang seperti ini salah satu contoh ya. Padahal saya lagi promosi kopi. Alam tak pernah tergesa-gesa, namun semuanya pasti terselesaikan. Terus ideologi apa namanya? Ya ini brand lama nih. Kopi dan hujan. Ibu order WA sekian. Nah, itu salah satu bentuk promosi saya. Terima kasih. Itu salah satunya. Itu sekarang yang mau nanya dari Pak soal YouTuber itu. Pentingnya kita untuk mengundang pembaca atau yang akan menonton video. Nah, Bapak ini profesional dalam membangun kata-kata untuk mengundang orang masuk ke kandangnya. Tadi di belakang beliau memperlihatkan dia itu judul-judul YouTube-nya. Ayo silakan, pentingnya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang judul ini sangat mempengaruhi memang judul ini. Kenapa kemudian sangat mempengaruhi? Walaupun isinya jelek atau misalnya isinya tai bukan emas, tapi judulnya bagus, itu bisa menarik orang untuk melihat. Karena melihat itu adalah bagian pasar yang cukup penting. Gimana orang mau membeli kalau orang tidak mau melihat? Nah, sehingga gimana orang mau beli kalau dia tidak bisa membaca? Nah, artinya bagaimana kemudian menarik minat pembaca, minat untuk melihat isi dari judul itu. Nah, banyak yang kemudian isinya yang saya lihat bagus, tapi kemudian judulnya kurang bagus, cara mengelola judulnya yang kurang bagus. Akhirnya minat pembeli sama kayak dikritik lah. Bungkusnya tidak bagus padahal isinya bagus, tapi bungkusnya tidak bagus, kemasannya yang tidak bagus, sehingga minat pembeli itu kelemahan kita kadang-kadang di daerah, karena tidak mampu di sana, kita tidak mampu bersaing dengan pasar-pasar nasional di kemasan. Padahal isinya jauh lebih enak lokal, tapi ketika dibuka rasanya jauh lebih enak kita. Cuma kemasan sama merek gitu ya, apa namanya, kurang menarik di judul-judul kemasan. Itu aja Mas. Tepuk tangan. Tiga tadi coba bisa kontennya judul-judul yang menarik pada dasar. Nyata seperti itu. Dengan kita menulis status kemudian ada fotonya di postingan kita, itu membuat orang penasaran untuk membuka, semisal ada video atau membuka itu foto dengan judul yang menarik. Nah, nanti Bapak Ibu kemudian teman-teman yang punya produk, kita tantang, ditantang ya, kita tantang untuk posting di Facebook. Oke. Tapi sebelumnya nanti saling tambahkan dulu semuanya, saling tambah berteman dulu di Facebook. Jangan hanya kita berteman di sini. Ya, nanti di grup nanti di share link Facebooknya atau nama Facebooknya, saling tambahkan. Kemudian nanti kalau ke posting itu saling tandai. Jangan kita hanya berteman di tempat ini aja, tapi kita bisa menyambung silaturahmi kapanpun nanti. Kita bisa saling kunjungi kapanpun kita mempunyai kebutuhan atau kita ingin jalan-jalan.